Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah masjid Asy'ari yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan untuk kita banyak kenikmatan dan karunia, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang berjalan. Hadirin jamaah Masjid Asy'ari yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan membahas yaitu bab baru sholatil musafiri wal marid, yaitu bab sholatnya seorang musafir dan orang yang sakit. Jemaah yang dirahmati Allah, orang musafir dan orang yang sakit itu memang kondisinya berbeda. Orang yang mukim kemudian dalam kondisi normal itu berbeda, sehingga di dalam fikih ada bab khusus bagaimana orang sakit itu sholatnya, begitu pula bagaimana musafir ketika dia sholat itu ada bab khusus. Dan memang selama ini ketika kita belajar masalah-masalah fikih, itu terlihat fleksibilitas Islam itu luar biasa. Jadi apa-apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, ketika ada masalah itu ada solusi yang orang itu kemudian jadi ringan untuk melakukannya, seperti itu. Dan selalu seperti itu, karena memang Islam itu adalah agama yang mudah, tapi kita tidak boleh menggambarkannya. Sebagaimana firman Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah Allah SWT memberikan beban kepada suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Contoh rukun Islam, maka ada beberapa rukun yang itu adalah kewajibannya hanya orang-orang tertentu, seperti zakat. Bagi yang tidak punya harta, dia tidak punya kewajiban zakat. Bahkan ditentukan di situ ada
yang disebut dengan nisab, ya, nisab. Nisab itu adalah, ya, jadi jumlah minimal diwajibkannya seseorang itu untuk menunaikan zakat fitrah. Dan itu bagi orang yang kurang dari itu maka, ya, tidak wajib zakat. Termasuk juga haji. Di haji itu, ya, lebih awal sudah dikatakan, ya, oleh Rasulullah SAW dengan apa namanya, manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memang punya kemampuan besar. Itu dari rukun Islam. Kemudian dalam rincian hukumnya juga begitu, ya, termasuk bahwa, ya, sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan, Rasulullah SAW biasa sholat malam. Kemudian para sahabat, ya, mengikutinya. Pada waktu itu seperti itu. Dan sebelum adanya sholat wajib, Rasulullah SAW memang, ya, diperintahkan oleh Allah SWT untuk, ya, sholat malam, dan itu wajib bagi Rasulullah SAW. Dengan firman-Nya yaitu qumil laila illa qalila, ya. Lakukanlah qiyamul lail, ya, kecuali sedikit, ya. Nisfahu, ya, separuh malam, awil muslimu qalila, atau dikurangi sedikit, ausid alaihi, atau, ya, kamu tambahkan, ya, warattilil Qur'ana tartila, dan, ya, bacalah Al-Quran secara tartil. Pada waktu itu, ya, sholat Rasulullah SAW itu wajib. Tapi untuk sahabat tidak diwajibkan. Wajib hanya untuk Rasulullah SAW. Nah, setelah terjadi Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah SAW, ya, mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu, ya, untuk Rasulullah SAW sendiri dan juga untuk umatnya, seperti itu. Maka qiyamul lail kemudian berubah, apa namanya, hukumnya, yang tadinya wajib kemudian menjadi sunnah, ya. Maka Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ya. Dan dari malam maka hendaknya kamu bertahajud, ya, nafilah, yaitu sunnah bagimu. Tapi meskipun begitu, Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat malam dalam kondisi mukim maupun juga musafir. Ini Rasulullah SAW. Nah, ketika sholat pertama kali diwajibkan di Makkah, ya, itu diwajibkan hanya 2 rakaat semuanya, kecuali maghrib itu 3 rakaat. Jadi subuh ke fajar itu 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, ini wajib, ya. Asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya itu 2 rakaat. Itu
ketika masih berada di kota Makkah. Nah, ketika di Madinah kemudian terjadi perubahan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nanti ada hadisnya. Ya. Sehingga ya, kita menyimpulkan tadi bahwa yang namanya ajaran Islam itu semuanya adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia dan umumnya tidak memberatkan, tapi memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Ya. Seperti puasa itu kan sesuatu yang mungkin, meskipun kadang-kadang ada rasa dalam hati yang tidak enak, tapi kalau kita puasa wajib enak, gampang seperti itu. Puasa sunnah baru kemudian sebagian orang merasa agak berat gitu ya. Seperti itu. Tapi yang jelas bahwa semua syariat Islam itu ya, mungkin dilakukan dan secara umum tidak susah atau mudah. Kecuali satu yang ya, semua orang mungkin mengatakan susah ya. Apa itu kira-kira yang satu itu? Perang itu susah ya. Tapi alhamdulillah kita ya, kondisi kita berbeda dengan kondisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan para sahabat dulu kan mengawali perjuangan ya, seperti itu. Bahkan yang namanya perang itu ya, umat Islam perang dalam rangka atau jihad dalam rangka untuk ya, meluaskan ya, wilayah dakwah itu dilakukan oleh para khalifah ya. Bahkan sampai terakhir yaitu khalifah Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah masih ada. Nah, kenapa diwajibkan perang? Karena tadi ada hikmah yang sangat besar di balik itu semuanya. Umat Islam itu kemudian menyebar seantero dunia itu karena perang, karena jihad. Ya, Persia, Romawi kemudian jatuh juga karena ya, umat Islam diwajibkan perang. Kalau tidak, mungkin ya, kondisinya ya, masih belum berubah mungkin ya, wilayahnya. Tapi karena perang itu kemudian dalam waktu yang sangat cepat gerakan dakwah itu kemudian menyebar ya. Dan tidak ada agama yang penyebarannya secepat agama Islam. Dan itu diakui oleh penulis buku ya, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa judulnya ya. 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Diterjemahkan ke bahasa kita. Penulisnya adalah Robert Ahai. Bahkan di situ Rasulullah SAW dinomorkan 1, dan nomor itu adalah ranking. Pengaruhnya sangat luar biasa. Gara-gara itu dia kemudian ya, istilahnya banyak dikritik ahli sejarah dari kalangan mereka sendiri. Gitu. Jadi Rasulullah SAW dinomorkan 1. Karena apa? Pengaruhnya yang sangat besar. Pengaruh sangat besar. Dalam waktu hanya sekitar 23 tahun, 3 bulan sekitar itu Rasulullah SAW sudah menguasai jazirah Arab seperti ini. Nah, ini ya karena perang tadi. Makanya Allah SWT berfirman tentang perang ini, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya.
diwajibkan kepada kalian untuk berperang, sementara perang itu sesuatu yang kalian benci, ya seperti itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja sesuatu yang kalian benci itu adalah baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, mungkin saja sesuatu yang kalian sukai itu syarrul lakum, itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Jadi kalau kita lihat yang namanya jihad itu mungkin syariat Islam yang paling berat. Paling berat. Ya. Dan ada memang syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang diwajibkan. Seperti itu. Ya, seperti apa namanya di Palestina sekarang, sebenarnya umat Islam yang lain juga wajib jihad mestinya. Tapi kalau kita mungkin karena jauh, ya, sehingga kita tidak masuk. Ya. Bahkan dari pihak pejuang Palestina sendiri itu mereka mengatakan, ya, kalian tidak harus bantu kami dalam berperang. Ya. Mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana, ya, para atau orang-orang, ya, di Palestina, khususnya di Gaza, itu mereka mendapatkan apa namanya, ya, logistik agar mereka tidak lapar, agar mereka tidak haus, agar, ya, mereka yang apa namanya terluka karena, ya, dampak, ya, bom-bom yang diluncurkan itu ada yang menangani gitu. Seperti itu. Dan kemudian ada kewajiban, ya, dari, ya, pemimpin-pemimpin Arab, ya, sebenarnya bisa menghentikan perang itu. Ya, cuma persoalannya, ya, tadi sejarah terulang, di mana, ya, para pemimpin tadi, ya, tidak kemudian menjalankan, ya, perintah Islam itu sendiri. Jadi Muslim itu bersaudara, ya, ketika terjadi seperti itu mestinya, ya, mereka harus, ya, berdiri untuk membela, ya, masyarakat yang ada di Gaza. Tapi ternyata tidak seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Jelas itu perangnya dengan orang Yahudi. Bagi saya, ya, untuk sekarang ini tidak ada jihad, ya, yang lebih terang, ya, dibanding dengan jihad di Palestina seperti itu. Ya, kalau boleh saya katakan, bahkan ini semakin lama kayaknya semakin jelas, ya, negara-negara Arab itu tidak mau membantu, ya. Bahkan lebih cenderung bantu Israel. Kenapa? Mereka itu takut dengan kerajaan mereka, jangan sampai kemudian, ya, kerajaan mereka kemudian diganti oleh orang lain. Dan memang hubungan mereka dengan Amerika dan Israel, ya, Amerika itu menjanjikan bahwa mereka akan tetap berada di atas kursi kerajaan. Ya, mereka berjanji untuk
mengamankannya seperti itu. Sehingga repotnya teman-teman kita yang ada di Palestina itu mereka seakan-akan itu bukan masalah mereka. Bahkan kabar yang terakhir ya, tentang ya, tadi saya katakan Israel sekarang kan termasuk kelangkaan makanan dan krisis makanan sudah terjadi di sana karena pasokan yang tadinya makanan itu Israel bisa ya, dari sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa mengambil dari Israel sendiri karena yang nanam tidak ada sudah selama ya, 3,5 bulan. Kebun mereka tidak ada yang menanam, akhirnya mereka juga ada krisis makanan juga. Ternyata yang mau ngirim makanan ke Israel mana? Emirat Arab. Ya. Biasanya pasokan makanan seperti itu lewatnya laut, tapi laut juga dihadang oleh ya, para pejuang Yaman. Akhirnya nggak bisa lewat laut. Ya. Daripada lewat darat. Ya. Sementara lewat darat harus melewati Arab Saudi, ya. Melewati Maroko seperti itu. Terus apa dilakukan? Bukan Maroko Yordan. Ternyata ya, kalau seumpama Yahudi itu pro terhadap Palestina, mestinya pasokan makanan itu dihadang. Karena kalau melewati wilayah lain kan mesti ada pemeriksaan dan lain-lain, tapi itu dibiarkan. Seperti itu kan. Makanya saya melihat kok semakin terang ya, sikap ya, tidak sukanya terhadap ya, para pejuang Palestina. Bahkan Arab Saudi kemarin Muhammad bin Salman itu mengumpulkan ya, menteri-menteri ya, bagian keamanan dari beberapa negara, sekitar 5 atau 6 negara. Bahasnya apa? Bahasnya nanti setelah perang siapa yang akan memimpin di Palestina. Jelas ya, Gaza yang diserahkan ke pejuang Gaza kan begitu kan. Itu enggak orang lain yang masuk karena apa? Itu yang diinginkan oleh orang-orang Amerika dan juga Israel. Saya kadang-kadang enggak enak hati saya ketika melihat kondisi seperti itu. Termasuk juga ya, di Mesir ya, ketika ada truk bahan makanan yang masuk, logistik yang masuk, ternyata apa? Mesir itu meminta bayaran setiap truk itu dari $5.000 sampai $10.000. Masya Allah, permusuhannya terhadap teman sendiri luar biasa kayak begitu. Gara-gara kekuasaan. Kenapa? Ya. Perbatasan masuk antara Mesir dengan Palestina itu mestinya itu dibuka, tapi Mesir sudah kongkali-kong sama Israel untuk tidak dibuka, sehingga teman-teman kita di Gaza itu kelaparan, kehausan mereka. Ya, ini cerita sedikit karena kita ada mulai dengan perang tadi, sehingga saya sampaikan seperti itu. Ya, maka sekali lagi kita kembali kepada persoalan bahwa yang namanya ya, syariat Islam semuanya itu sesuatu yang mudah. Ya, sesuatu yang Allah SWT jadikan mudah dan memiliki hikmah yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia, ya. Khususnya kehidupan umat
Islam, ya, seperti itu. Mungkin di antara hikmahnya itu adalah ketakwaan itu sendiri. Sholat juga menuju kepada ketakwaan, haji juga menuju kepada ketakwaan, puasa juga menuju kepada ketakwaan, seperti itu. Zakat berarti ya, ada semacam ya, berbagi kesejahteraan bersama sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Ya. Makanya yang paling repot itu adalah perang, dan perang itu wajib. Meskipun tidak masuk rukun Islam, ya, ketika diperlukan, ya, bahkan dalam sebuah hadis, mungkin nanti ada bahasan jihad sendiri, ya. Cuman ini ya, sedikit bocoran, ya. Hadis yang pertama dalam Bulughul Maram itu dikatakan, man la yaksu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak pernah berperang, tidak pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan juga tidak membisikkan di dalam hatinya untuk berperang, maka ala syu'batin minan nifaq, maka orang itu akan mati dan dalam dirinya itu ada ya, satu cabang dari cabang kemunafikan. Dan itu para ulama sepakat hadis itu sahih. Maka untuk menggugurkan kewajiban tadi, paling tidak kita ada niat. Kalau nanti ada perang, ya, kita ikut. Perang yang diwajibkan maka kita ikut. Niat itu aja. Masalah ada perang atau tidak ada, itu bisa menggugurkan, kata para ulama. Makanya ya, ayat tadi kutiba alaikum kita wa hanya satu itu yang sangat memberatkan. Karena apa? Ya, kita umat Islam harus berani mengorbankan ya, harta kita, bahkan jiwa kita ya, yang paling bernilai dalam kehidupan. Ya, kita masuk ya, yaitu tentang bab ini. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma furidat as-salatu raka'atain. Ya. Pertama kali diwajibkan sholat itu adalah 2 rakaat, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Fa'ukirat ya, sholatus safari ya, maka kemudian tetap itu dilakukan ya, ketika orang itu sedang bepergian atau dalam kondisi bepergian ya. Wa utimmat sholatal hawari ya. Dan kemudian ya, dilakukan secara utuh ya, di saat sedang mukim ya, muttafaqun alaih. Jadi apa namanya ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sholat itu ya, ketika pertama kali diwajibkan adalah 2 rakaat semuanya kecuali maghrib. Alasan para ulama adalah karena itu adalah witir di siang hari, katanya begitu. Selanjutnya Walid Bukhari dan riwayat Imam Bukhari, tapi kalau tadi adalah riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Thumma hajara, kemudian hijrah, fa furidat arba'an. Kemudian Rasulullah SAW hijrah, maka kemudian diwajibkan 4 rakaat. Berarti apa? Ketika di Makkah masih 2 rakaat, tapi setelah Rasulullah SAW hijrah
maka kemudian menjadi 4 rakaat. Wa uqirrat salat as-safari al-awwal, maka ya, adapun salat untuk musafir itu mengikuti kewajiban yang pertama, yaitu hanya 2 rakaat. Wazada Ahmad, dan Imam Ahmad menambahkan illal maghriba, kecuali maghrib, fa innaha witrun nahar, ya, karena itu adalah ya, sholat witir ya, pada siang hari. Wa illa subha, dan kecuali subuh, fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah, karena subuh itu ya, meskipun hanya 2 rakaat tapi bacaannya ya, dibandingkan dengan ya, 4 salat yang lain itu lebih panjang ya. Jadi panjangkan di dalam subuh itu bacaannya seperti itu ya. Nah ini asal usul ya, sholat ya, wajib ketika di Makkah ya, 5 waktu tapi 2 rakaat kecuali maghrib ya. Kemudian setelah hijrah menjadi 4 rakaat semuanya kecuali maghrib sama subuh, seperti itu. Dan berarti apa? Ketika kita sedang safar ya, kalau kita menjadi musafir, maka sholat itu boleh ya, dilakukan dengan 2 rakaat seperti itu. Dan biasanya ya, sekalian dengan jamak ya, dengan jamak. Ya, ada pertanyaan yaitu dari ya, apakah dari para ini ya, orang-orang yang berangkat kajian, kalau orang sedang sakit boleh nggak kemudian dikosor ya, menjadi 2 rakaat? Ya, ternyata setelah dicari memang tidak ada hadisnya, tidak ada hadisnya orang sakit itu boleh mengkosor sholat. Yang benar adalah orang sakit bisa menjamak sholatnya. Dalam kondisi yang susah, maka jamak itu diperbolehkan ya. Di jamak yang diperbolehkan. Bahkan kalau jamak itu Rasulullah SAW pernah melakukan ya, bukan karena hujan, bukan karena sakit, bukan karena safar. Rasulullah SAW melakukan sholat jamaah dan juga para sahabat itu pernah ya. Meskipun kita mungkin tidak biasa ya, kalau hujan saja ya, kita masih ya, tetap sholat maghrib ya, nanti kemudian sholat isya seperti itu. Padahal itu diperbolehkan dan semua ulama sepakat bahwa itu sesuatu yang menjadi rukhsah. Ketika maghrib itu hujan, ya, baik hujannya itu sudah selesai atau sedang dalam kondisi hujan terus, itu sebenarnya boleh dijamak maghrib, ya, dijamak awal gitu ya. Sholat maghrib, habis itu kemudian sholat isya kemudian kita nggak usah sholat lagi ya. Orang di sini mungkin tidak ada yang pernah ya. Kalau saya pernah waktu di Purwokerto ya. Purwokerto pernah. Ada masjid yang sudah membiasakan seperti itu. Kalau ada hujan, kemudian jamak. Ya.
Awal-awal memang mungkin apa namanya, kok aneh gitu ya, kok aneh. Tapi setelah terbiasa juga biasa. Ya saya kira ini yang bisa kami sampaikan, insya Allah nanti kita lanjutkan ya, beberapa ya, penjelasan atau rincian-rincian sekitar ya, sholat bagi musafir dan juga bagi orang yang sakit ya. Ya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.